biokimia dasar, itu ya memang dikarenakan teman-teman tahu kan mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait mikroorganisme, baik itu dari fase pertumbuhannya yang nanti teman-teman bisa pelajari, kemudian ada juga jenis-jenisnya seperti apa, karakteristiknya juga. Nah, itu tentu ada beberapa mikroorganisme yang takutnya nanti akan memberikan efek patogen atau istilahnya infeksi gitu pada diri kita, terutama sebagai peneliti. Itu yang pertama, sehingga kita perlu adanya metode aseptis. Kemudian tujuan kedua, kita ingin mencegah terjadinya kontaminasi, karena mengingat sifat-sifat mikroorganisme juga itu apa istilahnya kayak ukurannya kecil kan, otomatis itu sifatnya juga dia sensitif gitu, sehingga dia ketika kulturnya tidak murni itu juga akan berdampak pada penelitian yang kita ingin ujikan. Contohnya ketika kita ingin menguji pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, itu kan otomatis kulturnya harus murni berupa bakteri asam laktat. Kalau misal tercampur atau ada bakteri lain atau mikroba lain, itu dapat mempengaruhi hasil yang menyimpang, seperti itu. Kemudian, tadi kan sempat saya singgung ada jenis-jenis mikroorganisme. Ada yang masih ingat nggak? Ada berapa dan apa aja jenis mikroorganisme itu? Atau mikroba? Sekitar ada 4-5. Oke, Anissa Zulfi. Jamur, bakteri, virus, alga, protozoa. Oke, benar banget ya. Terima kasih Anissa Zulfi bisa menuliskan nama dan NIM-nya juga di room chat dengan keterangan menjawab. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan ada yang bilang 4, ada juga yang bilang 5. Tapi memang biasanya secara lebih spesifiknya itu ada 5. Yang tadi telah disebutkan ada alga, bakteri, jamur, atau fungi, kemudian ada protozoa, ada virus juga. Nah, contohnya saat teman-teman itu ya, waktu sekarang lagi pandemi, virus COVID-19 kan, otomatis kan banyak peneliti-peneliti yang ingin meneliti terkait COVID-19, sedangkan itu juga sebenarnya takutnya nanti berdampak buruk, makanya kita perlu adanya metode aseptis supaya tidak mempengaruhi si peneliti itu, atau mengakibatkan dampak buruk ke diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke pengertian metode aseptis. Metode aseptis sendiri itu merupakan metode atau teknik dalam memindahkan atau mentransfer kultur bakteria dari satu tempat ke tempat lain secara aseptis agar tidak terjadi kontaminasi oleh mikroba lain ke dalam kultur. Jadi sebenarnya hampir sama kayak sterilisasi ya kemarin di acara 2 kalau nggak salah. Jadi sterilisasi itu juga merupakan metode aseptis. Jadi kayak rangkaian dari metode aseptis itu dari sterilisasi. Jadi nanti alat-alat dan bahannya juga bisa dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave, juga ada yang dibakar menggunakan api langsung atau direct flame, itu juga merupakan bagian dari metode aseptis. Kemudian kultur yang nantinya kita gunakan itu biasanya atau kultur bisa disebut sebagai murni apabila kultur itu hanya terdiri dari satu spesies mikroba saja. Yang tadi telah saya jelaskan, ketika kita ingin menguji atau menganalisis fase pertumbuhan dari bakteri asam laktat, maka otomatis kita fokusnya hanya di bakteri asam laktat. Makanya bakteri asam laktat itu ketika diteliti itu disebut sebagai kultur murni. Jadi hanya bakteri asam laktat itu sendiri. Kemudian ini sumber kontaminan. Tadi kan sempat disinggung juga bahwa untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Terus mungkin teman-teman timbul pertanyaan, terus emang gimana Mbak kok bisa terjadi kontaminasi? Tentu yang pertama ada dari udara, kemudian ada partikel debu, kemudian ada kulit dan tangan manusia, dan kemudian ada air. Nah, teman-teman waktu pengenalan alat ada disebut bahwa ada salah satunya alat berupa laminar airflow. Nah, laminar airflow ini yang digunakan ketika teman-teman ingin memindahkan suatu kultur atau mentransfer suatu kultur ke medium baru. Gunanya untuk mencegah terjadi kontaminasi itu, meminimalisir terjadi kontaminasi baik itu dari udara maupun partikel debu. Karena di laminar airflow itu dia ada blower, kemudian ada sinar UV juga.
Kemudian ada lighting. Nah, untuk blower sendiri itu berperan penting dalam mengeluarkan atau istilahnya menggembuskan udara-udara yang bersih dan steril, sehingga di dalam ruangan laminar airflow itu dia kondisinya steril gitu teman-teman, diharapkan steril. Kenapa kok bisa kita sebut dia tuh steril atau bersih? Karena di dalam blower itu terdapat filter-filter, jadi udara yang masuk itu telah disaring sedemikian rupa sehingga nanti udara yang masuk itu akan steril dan bersih di ruangan laminar airflow itu. Kemudian ada sinar UV juga. Sinar UV berperan penting dalam penggunaan laminar airflow. Jadi ketika teman-teman sebelum menggunakan laminar airflow itu biasanya di sinar UV terlebih dahulu supaya ruangan laminar airflow itu dalam keadaan steril. Kemudian untuk kulit dan tangan manusia. Nah, biasanya laminar airflow ketika kita memindahkan suatu kultur itu kan dilakukan oleh peranan manusia ya. Nah, makanya kenapa ketika kita ingin memindahkan suatu kultur itu perlu disemprot dengan alkohol. Jadi biasanya di tangan telapak, kemudian di bagian punggung tangan, kemudian juga di lengan dan di bagian dada depan. Karena memang itu yang akan berkontak langsung dengan laminar airflow. Makanya kita perlu adanya penyemprotan alkohol untuk mencegah terjadinya kontaminasi itu. Kemudian untuk air itu bisa berperan ketika teman-teman ya menggunakan suatu alat nih, contoh itu kan udah selesai tuh digunakan, itu biasanya dicuci dulu kan, dicuci. Nah, proses pencucian itu tidak hanya menggunakan air, tapi kita juga perlu adanya sterilisasi lagi, karena kan teman-teman juga tidak tahu nih di keran yang teman-teman gunakan sebagai pembilasan atau pencucian tuh apakah emang benar-benar bersih dari faktor kontaminan atau tidak. Jadi kita perlu sterilisasi lagi. Jadi biasanya sebelum digunakan alat dan bahan serta sesudah itu perlu adanya sterilisasi supaya mencegah terjadinya kontaminasi itu. Kemudian, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanaman kultur murni. Yang pertama, seluruh peralatan dan media yang akan digunakan dalam penanaman kultur mikroba itu harus steril. Tentu karena ya tujuannya tadi ada dua tujuan. Yang paling penting itu memang di bagian mencegah terjadinya kontaminasi itu. Sehingga perlu dilakukan sterilisasi. Mas, ada yang masih ingat nggak sterilisasi itu ada apa aja? Yunanto dan Anissa. Yunanto dulu deh, beri kesempatan temen yang lain ya. Yunanto, monggo. Sterilisasi itu ada sterilisasi dengan menggunakan panas, yaitu yang terbagi ke dalam 3 metode, yaitu autoclave, api langsung, dan panas kering atau oven. Selanjutnya ada sterilisasi tanpa panas, yaitu dengan menggunakan metode filtrasi, sterilisasi kimia, dan sinar radiasi. Terima kasih, Mbak. Oke, makasih Yunanto. Kalau misal pingin sterilisasi OC itu pakai apa sih? Pakai sterilisasi yang mana? Untuk OC, karena bahan dasarnya adalah logam, disarankan menggunakan direct flame yang dibakar hingga logamnya itu memerah. Oke, benar ya. Makasih Yunanto bisa menuliskan nama dan NIM-nya serta beri keterangan menjawab ya di room chat. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Yunanto. Teman-teman juga ini istilahnya intermezzo aja sih buat teman-teman supaya teman-teman ingat terus tentang acara-acara yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian untuk hal yang lain, yang kedua tidak ada kontaminan yang masuk dan tumbuh. Jadi kita tentu istilahnya mencegah terlebih dahulu kan sebelum terjadi kontaminan. Dan diharapkan nantinya itu tidak ada kontaminan yang masuk dan tumbuh sehingga mempengaruhi hasil. Kemudian, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar selalu dalam keadaan aseptis. Yang pertama, diusahakan area atau ruangan dalam keadaan steril, di mana kita bisa menggunakan laminar airflow dalam pemindahan kulturnya. Contohnya seperti itu ya. Kemudian,
Kemudian yang ketiga, itu selalu mensterilkan alat yang digunakan baik sebelum maupun setelah digunakan. Contoh ketika teman-teman ingin memindahkan suatu kultur, itu kan menggunakan OSE ya. Nah, OSE itu kita bakar terlebih dahulu atau dipanaskan menggunakan api langsung sampai membara, merah membara, kemudian diangin-anginkan, baru kita si tabung yang ingin kita ambil kulturnya itu dibakar juga, disterilisasi mulut tabungnya, baru kita ambil, kemudian kita pindahkan ke medium yang baru. Setelah itu, OSE yang digunakan dalam pemindahan kultur itu juga dibakar lagi atau disterilisasi, sehingga kita ingin mendapatkan keadaan aseptis yang sebenarnya. Jadi kita sterilkan baik itu sebelum digunakan maupun setelah digunakan gitu. Kemudian yang keempat, tempat pertumbuhan harus selalu ditutup. Jika memang harus dibuka, maka lakukan dengan waktu yang singkat. Nah, kalau teman-teman lihat di video, ketika kita memindahkan suatu kultur, itu kan biasanya kayak dibukanya tuh cepet gitu kan. Karena ya untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Jadi biasanya kita memanfaatkan dua tangan ini, yang pertama untuk OSE, untuk pemindahan si kulturnya, kemudian yang tangan kiri, tangan sebelahnya itu digunakan untuk memegang medium serta tabung kulturnya, yang nanti digunakan untuk proses pemindahan itu. Sehingga benar-benar efektif gitu loh teman-teman, dibanding teman-teman harus meletakkan di rak tabung reaksi dulu, kemudian kita ambil, kita masukkan OSE, diambil, terus diambil lagi tabung mediumnya, dimasukkan lagi, itu kan memakan waktu yang cukup lama, sehingga takutnya malah terjadi kontaminasi, mengingat di laminar airflow itu kan kayak ada kayak istilahnya pintu gitu. Nah, pintu itu pun nggak dibuka belak-belakan, belak-belakan itu ya pokoknya nggak dibuka seluruhnya, cuma kayak setengahnya, bener-bener hanya bagian tubuh kita yang masuk aja dipaskan gitu. Jadi biar tidak terjadi kontaminasi, mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian yang kelima, meminimalisir kontak dengan permukaan area pekerjaan dan tidak bersinggungan dengan tempat sumber kontaminan. Contoh, tadi kan saya jelaskan bahwa laminar airflow nantinya di bagian dada, kemudian tangan kita itu tuh berkontak langsung dengan laminar airflow kan. Otomatis itu merupakan area pekerjaan kita. Nah, ketika kita tiba-tiba waktu nguji nih, waktu memindahkan, terus oh lupa ini sampelnya belum saya ambil tadi, habis di autoclave, habis disterilisasi. Nah, itu teman-teman bisa istilahnya kayak mungkin meminta temennya untuk memberikan si sampel ini yang ketinggalan dengan syarat dilakukan sterilisasi dulu. Jadi kondisi tangan teman-teman itu benar-benar masih di dalam laminar airflow, kotak laminar airflow ini, supaya nantinya tidak istilahnya kalau misal tangan kalian keluar kan otomatis akan terjadi kontak langsung dengan udara dan takutnya malah terjadi kontaminasi, sehingga benar-benar diminimalisir kontak bersinggungan dengan tempat sumber kontaminan itu. Oke, kemudian kita masuk ke materi atau alat dan bahan yang kita gunakan nantinya. Yang pertama, alatnya ada lampu spiritus atau bunsen yang digunakan sebagai sterilisasi, kemudian ada OSE, itu baik cincin dan jarum disesuaikan dengan kebutuhan si kultur itu sendiri atau medianya. Kemudian ada laminar airflow yang digunakan sebagai ruang pemindahan kultur. Kemudian untuk bahannya sendiri, itu ada mikroba, ada 3 kultur bakteri, kultur jamur, kultur hamir. Untuk bakteri sendiri, kita menggunakan Lactobacillus plantarum. Kemudian ada jamur menggunakan Aspergillus niger, dan hamir berupa Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian ada alkohol sebagai sterilisasi kimia yang tadi disebutkan oleh Yunanto, kemudian ada media tegak berupa MRS, dan media miring berupa PDA dan MEA. Ada yang masih ingat nggak media tegak itu digunakan untuk kultur apa, media miring digunakan untuk kultur apa? Bisa resen? Anissa Zulfi ya? Atau mungkin teman-teman yang lain dulu nih? Kalau misal enggak, berarti buat Anissa Zulfi nilai keaktifannya. Saya hitung ini ya, 1, 2, 3, oke. Buat Anissa Zulfi, ayo monggo. Untuk pembuatan media agar tegak itu digunakan MRS, sedangkan yang miring itu PDA sama MEA. Ya, maksudnya kulturnya.
Media tegak untuk kultur apa, media miring dikhususkan untuk kultur apa biasanya? Ketika pembuatan medium dijelaskan ya kemarin. Yang 3 kultur ini aja. Oh iya, ya Kak. Kalau tegak itu pada khamir, gitu kan Kak? Iya, terus nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Oh iya, kalau media tegak itu pada khamir, ya contohnya itu Saccharomyces cerevisiae. Kalau media miring itu pada jamur sama bakteri asam laktat. Oke, makasih Anissa Zulfi. Teman-teman yang lain ingin berpendapat lagi nggak? Nggak apa-apa, salah, benar itu nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Yang penting berani aja dulu. Oke, Lailatul Fitria, monggo. Kalau menjawab, Iya. kalau nggak salah itu kalau PDA itu untuk jamur, terus kalau MRS itu untuk bakteri, kalau MEA itu untuk hamil, gitu bukan Kak? Oke, Halo? ya. Iya, masuk kok suaranya. Oke, makasih ya Lailatul Fitria dan tadi Anissa Zulfi bisa menuliskan nama dan NIM-nya di room chat dengan keterangan menjawab. Oke, tadi teman-teman kalian sudah menjawab terkait perbedaan media yang digunakan ya. Jadi yang benar itu nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Jadi bisa dibenarkan juga untuk media tegak, tadi benar nih disebutkan bahwa dia digunakan untuk kultur bakteri. Benar ya, tadi baik Anissa Zulfi dan Lailatul juga benar. Tapi untuk media miring sendiri itu digunakan untuk kultur jamur dan hamir. Jadi tadi untuk Lailatul benar ya, untuk Anissa bisa hampir benar, jadi nggak apa-apa diperbaiki, dibenarkan. Jadi kembali lagi media tegak untuk bakteri, media miring untuk jamur dan hamir. Kenapa Mbak? Nah, ini habis ini. Nah, sebenarnya tidak semua kultur itu, misal tidak semua kultur bakteri itu menggunakan media tegak, dan juga tidak semua kultur jamur dan hamir itu juga menggunakan media miring. Itu kembali lagi tergantung dari karakteristik si mikroba itu sendiri, si kultur itu sendiri. Tapi memang kebanyakan yang tadi saya sampaikan itu pembagiannya. Untuk media miring itu biasanya digunakan oleh hamir, kultur hamir dan jamur dikarenakan memang kebanyakan karakteristik dari kedua kultur itu dia aerob, sehingga kita gunakan media miring. Makanya kalau misal miring itu kan masih kayak ada rongga di bagian, kayak nggak tertutup rapat gitu loh teman-teman, dibanding media tegak seperti ini kan. Ini kan benar-benar tertutup rapat. Nah, untuk bakteri, untuk bakteri itu dia kebanyakan cenderung bakteri anaerob, baik itu anaerob fakultatif maupun obligat. Nah, itu makanya kenapa digunakan media tegak. Kultur yang kita gunakan itu kan berupa Lactobacillus plantarum. Itu merupakan salah satu jenis dari bakteri asam laktat yang memiliki sifat anaerob fakultatif. Seperti itu. Terus kalau misal teman-teman bertanya, Mbak, kalau misal bakterinya itu aerob, itu berarti tetap di media tegak apa di media miring? Nah, itu tuh tadi yang sempat saya jelaskan bahwa media miring itu biasa digunakan untuk kultur dengan sifat aerob, sedangkan untuk media tegak kultur yang bersifat anaerob seperti itu. Nah, kemudian ini untuk metodenya. Yang pertama metode aseptis untuk memindahkan kultur mikroba. Yang pertama kita tentu siapkan tabung terlebih dahulu, tabung berisi medium, kemudian tabung berisi kultur, dan OSE yang nantinya akan digunakan. Nah, semua alat dan bahan yang kita gunakan tuh perlu adanya sterilisasi. Pokoknya ingat teman-teman, semuanya teknisnya tuh dilakukan dengan sterilisasi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang tadi sempat saya jelaskan, biasanya itu 2 tangan ini benar-benar digunakan secara maksimal ketika kita memindahkan kultur. Jadi contoh yang tangan kanan kita memegang OSE-nya, memegangnya tuh kayak teman-teman menggunakan pensil gitu aja. Kemudian yang sebelah kiri itu teman-teman bisa memegang tabung berisi medium dan tabung berisi kultur. Jadi 2 tabung juga bisa.
Nah, itu nanti teman-teman perlu melakukan sterilisasi ya, perlu diingat pokoknya semuanya dilakukan sterilisasi, baik sebelum maupun sesudah. Nah, kita bakar OC-nya, pijarkan sampai merah membara, proses sterilisasi. Nah, tapi ingat OC itu kan dipanaskan menggunakan api langsung, otomatis suhunya itu kan benar-benar tinggi ya teman-teman. Nah, kita tuh jangan langsung mengambil kulturnya setelah kita melakukan sterilisasi dengan api langsung, tapi kita dinginkan terlebih dahulu, entah nanti diangin-anginkan, kemudian baru sekiranya sudah dingin dan tidak akan merusak si kulturnya sendiri, itu baru bisa teman-teman ambil kulturnya. Jadi, kemudian kapas yang ada di tabung kultur dan tabung reaksi itu bisa dibuka. Itu juga dilakukan sterilisasi, teman-teman. Dilakukan sterilisasi, di mana kapas itu kan sifatnya mudah terbakar ya. Jadi teman-teman kayak apa ya? Kayak dilewatkan gitu aja loh di api atau di bunsennya. Jadi nggak langsung benar-benar kena apinya. Kemudian kita biasanya kapas penutup itu diletakkan di antara jari kelingking dan jari manis di tangan kanan. Kemudian tabung yang kita akan gunakan tadi, baik tabung kultur maupun si tabung yang tabung yang berisi medium, itu kita bakar mulut tabungnya untuk proses sterilisasi. Baru kemudian OC-nya kita manfaatkan untuk pengambilan kultur dan ditanam di medium yang telah disiapkan. Untuk yang jamur biasanya kita menggunakan OC cincin ya, dan itu tuh di istilahnya kayak di zigzag gitu loh, digoreskan menzigzag di mediumnya, sedangkan untuk yang bakteri itu biasanya ditusuk menggunakan OC jarum. Kemudian jangan lupa, ini suaranya siapa ya, Mantul? Oke. Kemudian jangan lupa disterilisasi lagi setelah teman-teman memindahkan kultur ke medium baru. Kemudian baik itu dari mulut tabungnya, kemudian kapasnya, kemudian OC-nya. Baru nanti diinkubasi tabung kultur yang sudah diinokulasi pada suhu ruang. Sehingga nanti si kulturnya itu akan berkembang biak atau bertumbuh. Kemudian kita masuk ke, nanti untuk pertanyaan bisa teman-teman tanyakan melalui room chat atau on mic di akhir ya, ketika diberikan kesempatan. Kemudian kita masuk ke teknik isolasi bakteri dan perhitungan jumlah mikroba. Tadi sempat disebutkan oleh dia ya, terkait review yang disampaikan oleh Prof. Lis, bahwa teknik isolasi bakteri itu memang diperlukan beberapa faktor, diperhatikan beberapa faktor, baik itu nanti disesuaikan dengan mediumnya, entah nanti medium tegak, medium agar, atau mungkin nanti atau diisolasi di cawan Petri atau Petri disk, kemudian juga diamati dari lingkungannya, sifat lingkungannya, baik itu aerob maupun anaerob. Kemudian ada juga dari suhu optimumnya juga, sehingga nanti ketika bakteri itu akan bertumbuh, dia letaknya atau dia tuh berkembang biaknya di suhu yang memang sudah sesuai gitu untuk pertumbuhannya dia. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti justru akan menghambat pertumbuhannya dia, dan bahkan kalau misal suhunya ekstrim itu akan malah membunuh si bakteri itu sendiri. Nah, di sini medium itu merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi atau zat makanan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Jadi ketika teman-teman ingin mengisolasi atau menumbuhkan suatu mikroorganisme atau mikroba, itu perlu adanya medium supaya nanti si mikroba itu dapat bertumbuh dengan baik. Sama halnya kayak kita nih, kita kan juga membutuhkan nutrisi, makanan, kemudian sumber energi, sumber protein juga, sumber vitamin, dan lain sebagainya. Itu juga sama halnya dibutuhkan oleh mikroba. Serta kita juga memperhatikan terhadap kondisi lingkungan si
mikroba itu sendiri, baik itu dari pH-nya mungkin itu juga bisa. Jadi kita perlu adanya penambahan buffer ketika misal teman-teman mengisolasi bakteri dari cairan rumen. Nah, rumen itu kan biasanya dia perlu dilakukan penyelesaian pH terlebih dahulu dan suhunya supaya dia dapat bertumbuh dengan baik di kondisi optimumnya. Kemudian untuk teknik isolasi sendiri ini, untuk apa sih Mbak isolasi ini? Isolasi mikroba ini ditujukan untuk memisahkan mikroba dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Jadi contoh tadi ada kita pakai bal aja ya, bakteri asam laktat gampangnya. Nah itu kan biasanya ada di rumen ya. Nah, itu teman-teman bisa ngambil, kemudian mengisolasi si bakteri asam laktat yang ada di cairan rumen, kemudian kita menumbuhkannya dengan bantuan medium yang disesuaikan dengan kondisi optimum dari si bakteri asam laktat itu sendiri, sehingga nanti ketika kita ingin memanfaatkan bakteri asam laktat baik itu untuk fermentasi nih, itu lebih mudah gitu, karena udah ada istilahnya stoknya untuk memfermentasikan pakan, contohnya itu juga bisa. Kemudian proses fermentasi tempe itu juga bisa memanfaatkan bakteri yang kita harus isolasi terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk stoknya ketika kita ingin meneliti juga. Nah, kemudian teknik isolasi bakteri. Teknik isolasi bakteri itu berarti merupakan proses di mana dilakukan pemisahan bakteri yang tadi dari lingkungan asalnya menggunakan teknik pengenceran bersih. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Agak Jelas, Kak. Jelas, Kak. Tadi di suara yang mantul nggak ya? Di saya nggak ada, Di Kak. saya nggak ada, Kak. Oh, oke. Oke, kembali lagi ya. Jadi tadi kan tujuan isolasi bakteri sendiri untuk memisahkan si bakteri dari lingkungan asal, kemudian ditumbuhkan di media buatannya. Nah, jadi pengertian dari teknik isolasi berarti merupakan suatu proses, karena kan kayak biasanya yang belakangnya sih itu merupakan suatu proses atau tahapan, kayak sterilisasi kemarin itu kan proses untuk membunuh suatu mikroba yang tidak diinginkan. Kemudian isolasi berarti dia juga merupakan proses pemisahan yang sehingga nantinya itu ditumbuhkan pada media buatan agar diperoleh kultur murni. Jadi kayak yang kayak di cairan rumen deh, itu kan sebenarnya bukan hanya bakteri asam laktat yang ada di dalamnya ya, masih ada bakteri yang lain juga. Makanya kita perlu isolasi dan kita perlu adanya isolasi supaya mendapatkan kultur murni hanya satu spesies mikroba itu aja gitu. Kemudian teknik isolasi teman-teman nanti akan diperkenalkan terhadap pembuatan medium yang sempat disinggung juga di acara 3, pembuatan medium ada apa aja, kemudian ada persiapan kultur mikrobanya, kemudian persiapan kultur mikrobanya ini bisa kayak pengenceran bertahap atau pengenceran berseri, kemudian ada persiapan alat, kemudian ada sterilisasi alat dan medium, dan inokulasi kultur, inkubasi, dan perhitungan bakteri. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian yang tadi, persiapan kultur mikroba. Jadi, sebelum kita melakukan isolasi bakteri, itu kita perlu mengencarkan si inokulum itu sendiri untuk mendapatkan istilahnya pengencaran atau hasil yang paling bagus gitu, sehingga mudah untuk dihitung jumlah koloni dari bakteri ini sendiri. Dan lebih mudah dimanfaatkan gitu loh teman-teman. Kalau misal banyak kayak yang di sini, teman-teman bisa lihat bentar. Nah, kayak di sini di yang Petrus pertama itu kan kayak banyak yang bertumpukan sehingga ditakutkan ketika kita ingin menghitung koloninya ada berapa, itu
tidak sesuai gitu loh. Kalau misal kita encerkan sampai pengenceran 10 pangkat 5 itu kan lebih mudah gitu proses perhitungannya karena benar-benar jelas gitu ada berapa kolomnya. Nah, untuk proses atau tahapan dari pengenceran seri atau serial deletion ini, itu yang pertama, kita biasanya melakukan pengenceran 10 kali. Teman-teman bisa catat ya, pengenceran itu rumusnya A plus B per A, di mana A ini merupakan sampelnya, kemudian B itu merupakan pengencernya atau pelarutnya. Nah, jadi contoh kita ingin mengencerkan pengenceran bertingkat atau berseri 10 pangkat 1. Otomatis kan itu 10 kali ya. Nah, itu kita dapat lakukan di mana pelarutnya itu 9 mili, kemudian sampel atau di sini berupa inokulum aslinya itu sebanyak 1 mili. Kita encerkan, kemudian ingin diencerkan kembali ke 10 pangkat 2. Maka kita bisa dilakukan pengenceran lagi dengan pelarut 9 mili, kemudian ditambah oleh 1 mili dari hasil pengenceran yang pertama. Jadi intinya, dalam misal teman-teman ingin mengencerkan total itu ada pengenceran berserinya 10 tingkat ya. Berarti 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 10. Nah, untuk 10 pangkat 1 ini kita gunakan sampelnya berupa inokulum aslinya sebanyak 1 mili. Jadi semua 10 tabung ini kita siapkan aquades terlebih dahulu 9 mili. Kemudian untuk yang tabung pertama berupa pengenceran 10 pangkat 1 itu kita tambahkan oleh inokulum aslinya yang masih pekat gitu. Kemudian setelah itu, setelah 10 pangkat 2, setelah 10 pangkat 1 itu kan ada 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 10 ya. Nah, itu nanti sampel yang digunakan itu hasil pengenceran dari pengenceran sebelumnya. Jadi misal untuk 10 pangkat 3, kita sampel yang kita ambil itu dari hasil pengenceran 10 pangkat 2 dan seterusnya. Biarkan teman-teman paham ya di sini. Nah, kemudian di sini ada tulisan di cawan Petrinya atau Petri dish itu kan 1:100, 1:1000 dan seterusnya. Padahal teman-teman tahu bahwa tadi katanya di bagian tabung pertama itu 10 pangkat 1, Mbak. Tapi kenapa kok ini perbandingannya 1:100, nggak 1:10? Kan 10 pangkat 1 kan 10 kan. Nah, ini karena sampel yang kita ambil atau hasil pengenceran yang kita ambil tuh hanya 0,1 mili dari total 10 mili itu tadi. Jadi kita ambil 0,1 mili diletakkan di dalam Petri dish. Jadi kan istilahnya kayak 0,1 dibanding dengan 10 mili. Berarti kan sama aja, 1:100 mili. Dan seterusnya. Jadi alasannya seperti itu. Nah, kemudian untuk perhitungan ingin mengetahui jumlah bakterinya, per milinya itu berapa, kita dapat menghitung jumlah si koloni dikali dengan dilution of sample. Jadi istilahnya pengencernya. Misal di sini kayak teman-teman bisa hitung. Misal aja ya di Petri dish kelima ini total 10, dianggap ya. Kita total itu ada 10. Koloni itu maksudnya kayak yang teman-teman bisa lihat bintik-bintik ini loh. Nah, itu misal ada 10. Jadi teman-teman bisa nulis 10 kali 10 pangkat 5. Jadi jumlah bakteri per milinya berarti 10 kali 10 pangkat 5 gitu ya teman-teman. Kemudian ini untuk inokulasi kultur sendiri, inokulasi, ya kembali lagi sih, itu merupakan proses. Jadi inokulasi merupakan proses memindahkan kultur bakteri dari medium lama ke medium yang baru. Kemudian inokulasi kultur itu dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 teknis, baik itu teknik goresan yang biasa disebut sebagai strike plate, kemudian ada teknik tuang atau pour plate, dan ada teknik sebaran atau split plate. Nah, di sini teman-teman dapat ketahui ya untuk caranya di slide selanjutnya. Pokoknya intinya inokulasi itu ada 3 teknik, teknik goresan, teknik tuang, dan teknik sebaran. Untuk teknik di sini di slide selanjutnya itu akan dijelaskan dua cara aja. Jadi nanti terbagi menjadi cara yang untuk menumbuhkan bakteri aerob dan anaerob. Untuk aerob sendiri itu ada split plate method dan pour plate method.
perbedaannya untuk yang sini ya, untuk yang split plate ini mediumnya dulu yang dia tuh udah berupa padatan, udah padat gitu ya. Baru kita tambahkan inokulumnya di bagian atas mediumnya. Kemudian kita ratakan menggunakan Drygalski yang teman-teman tahu, kayak kayak apa ya, orang-orang yang jualan leker nih, itu kan biasanya diratakan dulu. Nah, itu sampai merata, kemudian diinkubasi dan diperoleh koloni atau jumlah bakterinya. Nah, sedangkan untuk pore plate sendiri itu dia teknisnya diletakkan dulu inokulumnya, baru medium berupa cairan sih, biasanya medium agarnya, tapi masih berupa cairan, masih hangat. Jadi biasanya itu suhunya sekitar 45 derajat Celcius ke atas. Jadi itu merupakan suhu yang hangat, teman-teman. Jadi nanti inokulum diletakkan atau ditegaskan dulu, kemudian dituang mediumnya dan diratakan. Kemudian diinkubasi. Meratakannya tuh biasanya kayak digoyang-goyangkan gini aja sih. Jadi nggak pakai Drygalski kayak yang di split plate. Nah, kemudian diinkubasi dan diperoleh hasil dari jumlah bakterinya. Nah, sini itu perbedaannya. Yang pertama itu teknisnya yang berbeda. Yang split plate itu medium inokulumnya di atas medium. Kalau pore plate itu inokulumnya di bagian bawah atau mungkin di bagian tengahnya. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya ada di hasilnya. Untuk yang split plate itu biasanya hasilnya di permukaannya. Jadi terlihat pertumbuhan bakteri, koloni bakterinya itu di atas mediumnya. Sedangkan untuk pore plate metode itu sendiri biasanya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada juga yang di tengah. Jadi pore plate ini tidak hanya bisa digunakan untuk bakteri aerob, tapi dia juga bisa digunakan bakteri anaerob fakultatif, karena mengingat sifat bakteri anaerob fakultatif, dia tuh masih bisa bertumbuh meskipun ada oksigen yang sedikit gitu. Jadi tidak mati seperti bakteri anaerob obligat. Jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Kemudian untuk yang bakteri anaerob sendiri itu biasanya digunakan roll tube method, di mana ini menggunakan tabung kultur. Jadi nanti bagian mediumnya itu biasanya di bagian dinding di tabung itu sendiri. Jadi biasanya agarnya itu masih berbentuk cairan, kemudian atau masih belum padat gitu ya. Kemudian kita tambahkan si inokulum dan secara cepat itu benar-benar langsung apa ya, kayak secara singkat gitu loh, langsung di roll, diputar-putar di atas air es biasanya supaya nanti cepat membekunya. Jadi teman-teman benar-benar waktu memutarnya itu harus cepat supaya nanti hasilnya merata di bagian dinding-dindingnya. Nah, untuk tujuan praktikumnya sendiri, untuk acara teknik isolasi, tentu untuk mengetahui cara isolasi mikroorganisme atau bakteri dengan benar dan dapat memperhitungkan jumlahnya, sehingga nanti teman-teman bisa menghitung jumlah koloni bakteri dalam suatu cawan Petri atau Petri dish dengan perhitungan yang tadi, yang perhitungan bakteri per milinya, yaitu jumlah bakteri koloni yang kita hitung dikali dengan berapa pengenceran yang kita gunakan tadi. Oke, kita masuk ke pembuatan medium. Dari saya cukup. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir waktu, akhir acara nanti. Jadi sekarang pembuatan medium akan dijelaskan oleh Mbak Prisma. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rista atas waktunya. Nah, tadi udah dijelaskan sama Mbak Rista ya mengenai secara teori gimana sih dalam acara teknik isolasi ini. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa macam medium yang digunakan, kemudian fungsi dari mediumnya itu apa, kemudian juga gambaran awal tentang pembuatan mediumnya itu bagaimana. Nah, untuk sekarang ini akan dijelaskan mengenai pembuatan medium, baik itu mulai dari komposisi mediumnya sampai tahap proses si medium itu sampai jadi itu bagaimana. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalnya teman-teman di sini membicarakan mengenai bidang mikrobiologi ya, tentunya sangat berkaitan erat dengan mikroorganisme.
Nah, ketika teman-teman ingin menumbuhkan suatu mikroorganisme seperti layaknya teman-teman memelihara suatu hewan, misalnya kucing, anjing, ataupun yang lainnya, teman-teman pasti harus kasih dia makan supaya dia bisa tumbuh. Nah, sama dengan mikroorganisme yang kita gunakan ini, baik itu bakteri maupun yang lainnya, ketika kita akan menumbuhkan, otomatis kita harus kasih dia makan. Nah, gimana caranya? Karena ini mikroorganisme ya, kalau misalnya kita kasih kucing, kita kan kasih dia makan, terus dia makan sendiri ya, kayak mulut dan lain-lain. Kelihatan gitu. Tapi karena ini mikroorganisme, dia bisa makan, diambil dari medium itu, diambil dari nutrien yang terdapat di mediumnya, sehingga kita harus perhatikan baik-baik jumlah dan juga komposisi mediumnya itu sesuai dengan mikroorganisme yang akan ditumbuhkan, dan juga pastikan teman-teman untuk kondisi lingkungannya itu benar-benar diperhatikan supaya mikroorganismenya itu bisa tumbuh gitu. Oke, mungkin bisa next Mbak Rista. Nah, kemudian untuk alat yang akan kita gunakan dalam acara teknik isolasi ini, dalam pertumbuhan membuat mediumnya, ini kita dibagi menjadi dua ya. Kita akan menemukan bakteri aerob dan juga bakteri anaerob. Nah, karena sifatnya yang berbeda, untuk lingkungan tumbuhnya yang berbeda, otomatis nanti akan terdapat beberapa perbedaan dalam alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, di sini gunakan sebagai wadah untuk pembuatan mediumnya itu sendiri. Kemudian ada magnetic stirrer, itu nanti kita gunakan untuk menghomogenkan mediumnya. Kemudian ada water bath yang akan kita gunakan untuk proses inkubasi ya, sesuai suhu yang akan sesuai dengan suhu dan juga suhu sesuai analitik yang akan kita gunakan untuk menimbang medium-medium ataupun komposisi medium yang digunakan nantinya. Kemudian untuk menumbuhkan mikroorganisme ini. Pada bakteri aerob di sini kita menggunakan petri dish, sedangkan pada bakteri anaerob di sini kita menggunakan hanged tube atau bisa menggunakan raw tube. Kenapa? Karena bakteri aerob itu kan dia bisa tumbuh dengan adanya oksigen ya teman-teman. Nah, untuk petri dish ini dia kan bentuknya piring ada tutupnya. Ya memang dia ada tutupnya, tapi tidak akan masih bisa ataupun akan masih memungkinkan untuk oksigen bisa masuk ke dalam situ. Nah, sedangkan pada roll tube dia itu izin masuk, Pris. Suaranya terputus-putus. roll tube ataupun hanged tube dia masuk oksigen ke dalam mediumnya ataupun ke dalam wadahnya. Halo, cek apakah Oke, halo. saya aja? Saya juga terputus, Kak. Tadi putus juga, Kak. Terputus, Kak. Terputus, Kak. Oke, Pris mungkin bisa off cam aja biar lancar Halo, suaranya. cek suaranya udah masuk belum? Oke, tadi terputus ya. Oke, jadi saya izin off cam aja teman-teman karena sinyalnya lumayan susah. Tadi terputusnya sampai bagian mana ya? Halo? Oh, hanged tube. Oke. Nah, tadi kalau pada hanged tube dia kan dia punya tutup yang bisa memungkinkan atau bisa mengkondisikan supaya di dalamnya itu kedap udara gitu ya, kayak sangat minim udara bisa masuk ke dalam situ karena tutupnya itu rapat gitu ya teman-teman, sehingga bisa meminimalisir oksigen yang masuk ke dalam wadahnya. Ya, nanti keadaannya itu bisa benar ada mikropipet digunakan Terputus di tempat saya. Oke, sebentar ya teman-teman, mohon ditunggu.
Halo, cek. Suaranya udah jelas belum? Oke, udah jelas. Oke. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Tadi mikropipet ya. Jadi mikropipet ini digunakan Putus Kak di tempat saya. untuk mengambil beberapa bahan yang dia itu bentuknya ya itu dalam jumlah dalam jumlah mikropipet ya. Dan mikropipet itu kan di ujungnya apa? Nah, itu si blue tip sama yellow tip. Bedanya kalau blue tip itu dia kapasitasnya bisa kapasitas sampai 200 mikroliter. Oke, cek. Sepertinya terpental lagi ya sinyalnya. Jadi lanjut aja. Tadi sampai mikropipet ya, yang terputusnya. Untuk mikropipet sendiri itu biasanya difungsikan untuk pengambilan si larutan. Jadi ketika teman-teman menanam bakteri atau mengambil bakteri atau apa ya istilahnya, kayak menyiapkan mediumnya, itu kan juga kayak pengambilan aquadesnya, pokoknya yang berupa cairan itu menggunakan mikropipet. Nah nanti itu mikropipet biasanya ada kayak yang digital gitu teman-teman, jadi teman-teman bisa ngukur berapa mili yang diinginkan untuk pengambilannya, kemudian teman-teman bisa mengambil larutan itu. Nah kemudian untuk blue tip dan yellow tip sendiri itu digunakan sebagai istilahnya kayak penyambungnya gitu loh, apa ya, penutup dari si mikropipet itu sendiri, kayak ujung dari mikropipet sendiri yang nantinya digunakan untuk mengambil si sampel itu. Jadi ada yang blue tip, ada yang yellow tip, itu tergantung dari warnanya. Cek Sin, apakah sinyalnya udah aman? Halo, cek. Suaranya udah jelas belum? Udah. Oke, semoga aman. Coba dulu. Oke, lanjut ya. Tadi sampai blue tip sama yellow tip. Nah, oke, jadi benar yang udah dikatakan oleh Mbak Rista tadi ya, kalau bedanya lagi itu blue tip dan juga yellow tip. Pada blue tip itu bisa sampai kapasitas 1 ml, sedangkan pada yellow tip itu untuk kapasitas yang lebih kecil lagi, yaitu dengan kapasitas sampai 200 mikrolit atau 0,2 ml. Selanjutnya di sini ada alat yang akan digunakan untuk menghomogenkan, yaitu pada bakteri aerob di sini kita menggunakan Drygalski, karena untuk tempat pertumbuhannya itu kan kita menggunakan Petri dish ya. Di situ kita membuat medium padatnya terlebih dahulu, kemudian nanti untuk inokulumnya kita tuangkan, kemudian diratakan menggunakan si Drygalski ini. Sedangkan pada bakteri anaerob, karena tadi kita tempatnya menggunakan hanged tube ataupun roll tube, dia kan bentuknya tabung ya teman-teman. Sedangkan untuk pengaduk bisa masuk ke situ, itu kan susah ya, dan juga bisa menyebabkan terjadinya kontaminan-kontaminan lainnya. Sehingga untuk proses penghomogenannya kita menggunakan vortex, yaitu kita menghomogenkan dia dengan memanfaatkan alat yang dia itu menghasilkan getaran, sehingga dengan getarannya itu bisa digunakan untuk menghomogenkan si larutan yang ada di dalam tabung ini. Kemudian di sini selanjutnya ada laminar yang akan digunakan sebagai tempat ataupun ruang untuk proses inokulasinya dan juga segala acara yang membutuhkan metode aseptis dalam perlakuannya. Kemudian selanjutnya menggunakan autoclave yang akan digunakan untuk sterilisasi. Dan juga selanjutnya ada oven yang akan digunakan untuk menginkubasi si mikrobia yang akan kita tumbuhkan tadi, di mana untuk bakteri aerob di situ kan tadi kita menggunakan Petri dish ya. Nah, dalam proses inkubasi ini nanti si Petri dish yang sudah berisi inokulum dan juga sudah berisi medium itu kita inkubasi dengan cara si Petri dish-nya itu kita balik supaya tidak ada uap-uap air gitu yang bisa nanti
dia tumbuh, uap airnya itu bisa nempel ke inokulum yang akan tumbuh, sehingga nanti bisa menyebabkan tidak akurat gitu hasilnya. Kemudian selanjutnya ada tabung reaksi yang digunakan untuk meletakkan tabung-tabung reaksi yang digunakan untuk wadah medium tadi ya. Kemudian yang terakhir pada pertumbuhan bakteri aerob, itu di sini kita menggunakan gas CO2. Kenapa? Karena di sini kan dia kondisinya harus dalam keadaan anaerob ataupun nggak ada oksigen gitu ya. Nah, di sini kita butuh gas CO2 supaya keadaannya itu ya bisa benar-benar anaerob, supaya semua oksigennya itu bisa benar-benar tereduksi gitu. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk komposisi medium tentunya juga berbeda antara bakteri aerob dan juga bakteri anaerob. Nah, kalau kemarin di acara sebelumnya itu kan kita menggunakan medium ada PDA, MRS, MEA itu termasuk ke dalam medium instan. Jadi di dalamnya itu sudah berisi beberapa medium yang dia fungsinya sebagai sumber energi, sumber protein dan lain-lain yang sudah dibuat dalam suatu medium lengkap gitu. Jadi kita tinggal nimbang kira-kira butuhnya berapa, di situ udah lengkap semua kebutuhannya. Nah, sedangkan pada acara teknik isolasi ini kita menggunakan medium yang dia itu bentuknya belum instan. Jadi kita harus timbang masing-masing komposisi dari medium yang akan digunakan nantinya. Nah, untuk yang pertama di sini ada medium aerob. Ini keduanya kita sama-sama resepnya itu untuk per 100 ml ya teman-teman. Nah, untuk medium aerob di sini ada langsung dibahas langsung aja perbandingan antara keduanya. Jadi untuk yang pertama ada amonium sulfat, MgSO4 atau magnesium sulfat dan juga natrium klorida. Itu ketiga-tiganya digunakan sebagai sumber mineral. Jadi mikroba itu kan ketika dia tumbuh selain membutuhkan sumber energi, sumber protein, itu pasti juga membutuhkan adanya mineral untuk proses metabolismenya. Layaknya manusia, mikroba juga demikian, dia membutuhkan mineral gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada potasium fosfat digunakan untuk buffer. Jadi kenapa kok di sini kita harus ada buffer? Karena dalam proses tumbuhnya, bakteri itu kan akan menghasilkan metabolit ya, di mana metabolit itu yang dihasilkan itu biasanya bersifat asam ya, biasanya asam laktat gitu dihasilkan. Nah, ketika semakin banyak metabolit yang dihasilkan, otomatis itu akan mempengaruhi pH lingkungannya. Ketika pH lingkungannya itu berubah, itu bisa menyebabkan kondisi lingkungan untuk mikroba itu dapat tumbuh itu tidak tercapai, sehingga ketika pH-nya itu turun ataupun pH-nya itu naik, tidak sesuai dengan kondisi bagaimana mikroba itu tumbuh, maka mikroba itu bisa mati ataupun tumbuhnya itu tidak optimal. Sehingga di sini digunakan buffer supaya pH dalam mediumnya itu bisa tetap stabil pada pH sesuai pH rumen gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada yeast extract. Di sini digunakan sebagai sumber protein. Untuk komposisinya sama ya teman-teman, antara medium aerob dan juga medium anaerob. Kemudian selanjutnya ada aquades. Nah, volume di sini untuk aquades ini agak berbeda dengan antara medium anaerob dengan medium aerob. Di mana pada medium aerob, karena si aquades ini adalah salah satu atau satu-satunya yang dia itu bentuknya cairan, atau di sini fungsinya sebagai pelarut, sehingga untuk volumenya itu 100% volume dari resepnya. Jadi volumenya berapa? Misal kita pengen membuat medium itu 500 ml, ya nanti aquadesnya 500 ml gitu, dikali sesuai berapa jumlah medium yang akan kita buat. Karena dia satu-satunya larutan atau satu-satunya pelarut yang digunakan di dalam medium aerob ini. Sedangkan pada medium anaerob untuk aquadesnya itu volumenya 70 ml. Kenapa? Karena di sini terdapat komposisi lain yang dia itu bentuknya larutan, yaitu ada CRL atau clear rumen liquor. Sehingga untuk jumlah aquadesnya itu 100 ml dikurangi dengan jumlah CRL-nya. Jadi 100 dikurangi 30 ml berarti 70 ml di sini aquadesnya. Nah, untuk CRL
Itu fungsinya untuk apa? Jadi CRL itu kita dapatkan dari cairan rumen yang sudah kita ambil dari rumen ya. Kita ambil dari sapi fistula. Kemudian dari cairan yang kita ambil itu kita lakukan 2 kali penyaringan. Di mana proses penyaringan itu digunakan untuk menyaring pakan-pakan dari dalam rumennya. Kemudian setelah kita saring, kita lakukan sentrifuge 2 kali, di mana sentrifuge yang pertama itu kita lakukan pada sentrifuge yang besar. Jadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi, tabung untuk sentrifuge ya teman-teman. Pastikan ketika teman-teman sentrifuge itu, jadi kan apa ya, di sini kita menggunakan konsep memutar suatu larutan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga diharapkan dari senyawa ataupun partikel yang terdapat di larutan itu dia bisa mengendap karena adanya gravitasi dengan adanya perputaran yang cepat gitu ya. Nah, untuk proses sentrifuge ini kita lakukan 2 kali, di mana sentrifuge yang pertama itu kita gunakan untuk benar-benar mengendapkan partikel-partikel pakan, karena kan partikel pakan itu juga sebagian sudah ada yang terdegradasi ya. Ada yang partikelnya itu bentuknya sudah kecil, sehingga untuk proses sentrifuge yang pertama ini kita gunakan untuk mengendapkan partikel pakannya. Sedangkan untuk sentrifuge yang kedua itu kita menggunakan sentrifuge yang kecil dengan kecepatan 15.000 G selama 10 menit ya. Itu digunakan untuk mengendapkan bakteri yang ada, bakteri ataupun mikroba rumen yang terdapat di dalam cairan rumennya itu, sehingga nanti CRL ini akan kita dapatkan cairan rumen yang murni, yang tanpa mikroba. Jadi isinya itu ada cairan-cairan yang berasal dari lambung, kemudian ada berasal dari saliva, yang CRL ini digunakan untuk membantu bakteri yang nantinya akan kita inokulasikan itu bisa tumbuh dengan optimum dengan bantuan adanya enzim-enzim dan juga cairan-cairan dari dalam rumennya itu. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada sistein HCl, Na2CO3 atau natrium karbonat itu digunakan untuk membantu atau mengkatalis proses anaerob. Jadi dia itu fungsinya lebih ke arah mereduksi oksigen-oksigen yang ada di dalam medium kita supaya keadaan anaerobnya itu lebih cepat tercapai. Kemudian selanjutnya ada resazurin pada medium anaerob itu digunakan sebagai indikator warna di mana keadaan anaerob itu sudah tercapai. Jadi nanti ketika kita tambahkan si resazurin pada saat keadaannya itu masih aerob atau masih ada oksigen, itu nanti dia warnanya itu agak biru-biru gitu ya teman-teman. Nah kemudian nanti akan kita lakukan penambahan sistein HCl dan juga natrium karbonat. Nah, ketika kita masukkan sistein HCl dan juga natrium karbonat, itu kan nanti oksigen-oksigennya bisa tereduksi ya, sehingga nanti keadaannya sudah akan mencapai keadaan anaerob. Nah, baru ketika keadaan anaerob sudah tercapai, nanti dari resazurin yang kita tambahkan tadi itu, kita bisa lihat indikasinya, yaitu warnanya itu berubah menjadi kuning, dari biru berubah menjadi kuning gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada glukosa. Glukosa itu hanya diberikan pada medium aerob. Di sini fungsinya sebagai sumber energi. Kenapa? Karena medium aerob ini nanti kita akan gunakan Lactobacillus plantarum sebagai inokulumnya. Nah, Lactobacillus plantarum itu kan dia menghasilkan asam laktat ya dari degradasi karbohidrat. Makanya di sini kita gunakan glukosa sebagai sumber energinya. Kemudian selanjutnya di sini ada selulosa. Itu hanya digunakan pada medium anaerob. Kenapa? Karena nantinya ketika kita melakukan inokulasi ini, mikroba yang kita gunakan itu hanya mikroba selulolitik atau mikroba pendegradasi selulosa. Sehingga jika mikrobanya itu kita gunakan selulolitik, otomatis untuk sumber energinya atau substrat untuk didegradasinya itu harus sesuai dengan mikrobanya itu. Sehingga kita menggunakan untuk sumber energinya itu selulosa. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu di sini ada agar yang digunakan untuk menjendalkan atau faktor penjendal supaya mediumnya itu bisa padat gitu.
kenapa kok di sini komposisinya lumayan berbeda pada medium aerob dan juga anaerob, padahal untuk volumenya itu sama ya, sama-sama 100 ml. Karena di sini kan medium aerob kita pakai pour plate ya teman-teman. Nah, si pour plate itu sendiri volumenya itu lebih banyak dan juga lebih luas gitu permukaannya. Sehingga untuk agarnya itu kita butuhkan dalam jumlah yang lebih tinggi. Dan juga pada pour plate itu kan kita untuk proses penjendalannya itu tidak membutuhkan apa ya kayak air dingin ataupun yang lain. Kita hanya diamkan saja. Makanya untuk agarnya itu lebih banyak dibandingkan medium anaerob. Nah, kalau pada medium anaerob karena kita di sini menggunakan hangat tube, untuk volume mediumnya juga lebih sedikit, otomatis dia akan lebih cepat menjendal. Dan juga pada proses pendinginannya itu kita menggunakan air es atau kita menggunakan apa ya bantuan pendingin gitu ya. Makanya untuk jumlah agarnya itu lebih sedikit supaya ketika kita lakukan roll itu apa ya nggak cepat menjendal gitu loh si agarnya, supaya si mediumnya itu bisa benar-benar nempel di seluruh dinding si roll tube-nya itu. Oke, next. Oh iya, sebelum next, ya nggak apa-apa, next. Jadi saya mau jelasin ketika kita membuat medium tadi, itu dalam pemasukan mediumnya, komposisi mediumnya itu harus benar-benar pas. Jadi harus urut. Kita masukkan dulu buffer dan juga mineral makronya, kita campur, kita kondisikan supaya dia itu dalam suhu seperti suhu rumen, dan juga kita lakukan gassing terlebih dahulu supaya kita bisa nyicil lah keadaannya itu bisa agak anaerob dulu gitu. Nah kemudian nanti setelah itu kita lakukan penambahan siresazurin sebagai indikator warna, dan juga kita lakukan penambahan si reduksi oksigennya, yaitu tadi natrium karbonat dan juga stain HCl ya. Kita tambahkan, baru nanti setelah itu setelah keadaannya benar-benar tercapai anaerob, baru kita tambahkan si inokulumnya. Jangan kalau misalnya teman-teman ternyata itu belum anaerob, kemudian teman-teman langsung tambahkan inokulumnya, itu nanti mikrobanya bisa langsung mati ya, karena di situ keadaannya masih aerob. Dan juga teman-teman perlu perhatikan dalam penambahan glukosa tadi pada pembuatan medium aerob, itu ditambahkan setelah teman-teman melakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Karena kalau misalnya teman-teman nanti langsung campur di awal antara medium yang akan kita gunakan dengan glukosa, di situ kan ada protein dan juga ada sumber karbohidrat ya. Nah, adanya protein dan juga karbohidrat dengan reaksi pemanasan itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi Maillard atau proses karamelisasi. Jadi makanya dalam buatan medium itu teman-teman pisah antara si mediumnya dengan si glukosanya supaya tidak terjadi Maillard reaction gitu. Nah, oke, selanjutnya, jadi pada resep tadi ya, angka-angka yang ada di dalam resepnya itu sudah patokan resepnya segitu, jadi nggak bisa diubah-ubah. Kira-kira kalau misalnya, Mbak, kalau misalnya saya mau tambah si mineralnya, saya mau tambah si misalnya sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, bisa nggak? Nggak bisa teman-teman, karena itu sudah resep. Jadi dalam medium 100 ml itu kita gunakan komposisi mediumnya dari berbagai komponen. Di situ ada buffer, ada mineral, ada sumber protein, sumber energi, dan sebagainya. Itu sudah diperhitungkan gitu, jadi nggak bisa diubah-ubah gitu. Jadi angka-angka tadi itu untuk medium sejumlah 100 ml, baik untuk medium anaerob maupun medium aerobnya. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman mau membutuhkan medium dan jumlah yang lebih banyak, misalnya itu 500 ml ataupun bahkan sampai 1 liter, tinggal teman-teman lakukan perhitungan. Kira-kira kalau misalnya saya butuhnya 100 liter, teman-teman butuhnya 500 ml, itu nanti berapa berarti saya butuhnya, itu dilakukan dengan perhitungan. Nanti ada di next slide. Oke, mungkin bisa next terlebih dahulu, Mbak Rista. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi, misalnya di contoh perhitungan ini, akan dibuat sebuah medium aerob dan juga anaerob. Hitunglah bahan masing-masing reagen jika yang dibutuhkan adalah sebanyak 15 tabung reaksi.
Kemudian diketahui satu tabung reaksi itu memiliki volume 10 ml, sehingga diperlukan 105 ml medium, aerob dan juga anaerob. Sehingga nanti teman-teman untuk komponen tiap senyawanya atau setiap reagennya itu dihitung dengan resep, yaitu A per X sama dengan B per Y. Sehingga nanti untuk keterangannya, jadi A itu berat resep yang sudah tertera tadi, kemudian X itu adalah berat yang akan kita cari nantinya, kemudian B itu adalah volume resep yang akan kita gunakan, volume resep dari 100 ml tadi, kemudian untuk Y itu volume yang ditentukan. Jadi di sini misalnya teman-teman pengen buat untuk 15 tabung reaksi, berarti 10 kali 15, nanti teman-teman akan membuat totalnya itu 150 ml medium, aerob, dan juga anaerob. Nah, kemudian untuk misalnya teman-teman pengen hitung, coba next slide, nanti ada di contohnya. Oke, ini saya jelaskan yang ini dulu. Jadi, tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa dalam tahap preparasinya itu, glukosa harus dipisahkan dari mediumnya. Jadi dalam glukosa yang kita tambahkan dalam suatu medium, itu besarannya adalah 10% dari total medium. Jadi misalnya dalam satu tabung dia itu volumenya 10 ml, berarti 10%-nya teman-teman butuhkan 1 ml glukosa dan juga sisanya itu adalah mediumnya. 1:9 ya. Kan 10% gitu ya. Nah, kemudian ini ya. Di situ kan pada contoh yang sebelumnya teman-teman kan menggunakan 15 tabung. 15 tabung dikali 10 ml, berarti di situ ada total volume medium 150 ml. Nah, tapi dari 150 ml itu, 10%-nya adalah digunakan untuk mengencerkan si glukosa. Berarti nanti untuk pengenceran mediumnya itu adalah 150 ml dari total medium yang teman-teman gunakan, dikurangi dengan 15 ml, yaitu volume yang akan digunakan untuk mengencerkan si glukosanya, yaitu 10% tadi ya, 15 ml. Berarti nanti untuk pengenceran mediumnya, teman-teman menggunakan 135 ml. Tuh, paham ya sampai sini ya? Oke, bisa next. Nanti kalau bingung, tanyanya di akhir. Nah, kemudian ini untuk contoh perhitungan reagennya. Jadi di sini misalnya ada amonium sulfat. Di situ kan tadi dibutuhkan 150 ml total medium. Berarti nanti teman-teman hitung, misalnya ini pada medium aerob ya. Ini kan resepnya per 100 ml. Nah, untuk amonium sulfat, yaitu kebutuhannya 0,1 gram. Berarti nanti teman-teman hitung untuk per kebutuhan 150 ml, itu berarti 0,1 itu dari resep aslinya, kemudian dikali dengan 150 ml, itu volume total medium yang teman-teman butuhkan, dibagi dengan 100. 100 itu adalah volume dari resepnya itu, karena kan itu kan gram per 100 ml gitu ya, makanya itu dibagi dengan 100. Nah, nanti didapatkan hasilnya itu 0,15 gram, digunakan untuk pembuatan 150 ml medium. Kemudian selanjutnya, di situ ada contoh hitungan magnesium sulfat, di situ kan kebutuhannya 0,01 gram, berarti sama nanti teman-teman hitung, dikali dengan total volume medium yang digunakan dibagi dengan resep dari volumenya, nanti akan dibutuhkan 0,015 gram gitu. Seterusnya perhitungannya itu sama, untuk konsepnya itu sama ya teman-teman. Untuk menghitung glukosa, selulosa, dan juga buffernya, mineral makro, dan lain-lain, itu perhitungannya sama, menggunakan perhitungan ini. Oke, ini juga yang bagian keterangan itu tadi sudah saya jelaskan ya, untuk sumber energi dilarutkan pada Erlenmeyer terpisah dengan bahan lainnya. Itu glukosanya tadi jangan lupa untuk dipisahkan gitu. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini untuk overview dari pembuatan medium yang akan kita lakukan. Yang pertama ini ada medium aerob. Jadi yang pertama nanti medium aerob kecuali glukosa ya dipisah, itu ditambahkan dengan aqueous sebanyak 90 ml. Kemudian sisanya yang 10 ml itu teman-teman
digunakan untuk melarutkan 1 gram glukosa dengan 10 ml Aquades. Jadi dari volume total medium itu teman-teman bagi 2. Yang 90 ml untuk melarutkan si mediumnya, sedangkan yang 10% atau 10 ml-nya itu digunakan untuk melarutkan si Aquadesnya gitu. Oke, next. Nah, kemudian setelah teman-teman melarutkan si mediumnya, nanti teman-teman tepatkan si pH mediumnya itu sesuai dengan pH rumen, yaitu pada kisaran pH 6,8 sampai pH 7. Ketika pH-nya itu masih terlalu tinggi, maka teman-teman nanti tambahkan dengan HCl untuk menurunkan si pH-nya. Kalau misalnya terlalu asam atau terlalu rendah, berarti nanti tinggal ditambahkan dengan NaOH 0,1 N. Jadi nanti teman-teman bisa atur aja supaya si pH-nya itu bisa pas antara nilai 6,8 sampai 7. Setelah itu, kemudian medium yang tadi sudah tepat pH-nya, kemudian teman-teman lakukan penghomogenan menggunakan magnetic stirrer. Jadi magnetic stirrer itu alat yang akan digunakan untuk menghomogenkan di mana nanti di dalam Erlenmeyer yang sudah berisi medium itu nanti kita berikan kayak pin magnet gitu. Jadi nanti pin magnetnya itu akan berputar. Kayak ya dia muter terus bisa ngaduk si komposisi mediumnya yang ada di dalam Erlenmeyer itu. Nanti kita magnetic stirrer terus sampai dia itu bisa benar-benar homogen gitu. Oke, next. Nah, kemudian setelah mediumnya sudah sudah jadi tadi ya, sudah homogen, kemudian teman-teman lakukan pensterilan atau sterilkan medium dan juga larutan glukosa tadi, pastinya dengan terpisah ya di wadah yang beda. Jadi antara medium dan juga glukosanya itu dalam wadah yang beda. Itu dengan menggunakan autoclave pada tekanan 15 atm dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian setelah itu nanti baru setelah proses sterilisasi ini berlangsung, udah selesai ya, nanti baru teman-teman campurkan medium dan juga si glukosanya. Kemudian setelah itu, nanti teman-teman lakukan tuang campuran mediumnya yang sudah ada glukosanya itu ke dalam cawan Petri steril. Kemudian nanti didinginkan sampai si mediumnya itu menjedal ya, bisa terbentuk agar padat gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk inokulasinya atau proses penambahan si mikroorganismenya pada medium aerob, ini kita akan menggunakan metode split plate. Jadi kita buat mediumnya dulu, baru nanti si inokulumnya kita lakukan split di bagian atas mediumnya. Nah, caranya yang pertama kita lakukan pengenceran terlebih dahulu. Pertama-tama nanti teman-teman lakukan siapkan 10 tabung reaksi. 10 tabung itu nanti masing-masing dilakukan penambahan Aquades sebanyak 9 ml karena nanti kita mau melakukan pengenceran bertingkat ya. Nah, karena di dalam Aquades itu masih memungkinkan adanya kontaminan, makanya harus dilakukan proses sterilisasi menggunakan autoclave pada tekanan 15 atmosfer dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Baru nanti setelah selesai sterilisasi, teman-teman simpan si Aquades yang sudah steril itu di dalam ruang laminar. Kemudian digunakan untuk melakukan pengenceran bakteri asam laktat, pengenceran bertingkat ya. Sini kita menggunakan Lactobacillus plantarum, itu dari pengenceran 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 10 dari perbandingan 1:10 sampai sekian gitu ya. Oke, next. Kenapa kok harus dilakukan pengenceran? Karena supaya supaya inokulum yang teman-teman tambahkan itu jumlahnya itu bisa sedikit sehingga nanti ketika dia tumbuh di mediumnya itu dia tidak membentuk spreader atau koloni yang tumbuhnya itu banyak ngumpul jadi satu. Karena kalau misalnya nanti dia tumbuhnya dalam bentuk spreader, dia ngumpul jadi satu ya, bukan bentuk koloni-koloni itu, nanti teman-teman susah ngitungnya. Jadi teman-teman nggak bisa melakukan perhitungannya gitu. Setelah tadi selesai dilakukan pengenceran bertingkat, kemudian hasil dari pengencerannya itu ya pengenceran yang paling akhir
atau jumlah yang paling memungkinkan untuk dilakukan inokulasi, itu nanti teman-teman lakukan inokulasi masing-masing diambil sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam medium yang sudah menjendal tadi. Nah, baru nanti kalau sudah diletakkan di atas medium yang menjendal, nanti diratakan menggunakan Drygalski atau menggunakan yang namanya itu glass breeder. Nah, setelah selesai dilakukan inokulasi, kemudian nanti teman-teman inkubasi pada suhu 39 derajat Celcius sesuai dengan suhu si Lactobacillus plantarum itu tumbuh. Nah, inkubasinya ini dimasukkan ke dalam oven dan dipastikan bahwa si petri dish-nya itu dibalik supaya tidak muncul atau timbul adanya uap-uap air yang akan mengganggu si koloni-koloni yang tumbuh itu. Baru setelah teman-teman inkubasi, mungkin itu bisa selama 24 jam, bisa selama 48 jam, sesuai dengan sesuai dengan apa yang teman-teman pengen cari gitu. Setelah itu teman-teman cek apakah dia tumbuh atau tidak. Kemudian setelah tumbuh, nanti teman-teman lakukan perhitungan jumlah koloninya pada setiap petri dish yang teman-teman punya. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembuatan medium anaerob, tadi kan sudah aerob ya. Sekarang untuk medium anaerob, itu komponen penyusun medium kecuali sistein HCl dan juga natrium karbonat atau kecuali reduksinya ya, itu nanti dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Berarti nanti yang dimasukkan pertama itu ada buffer dan juga ada si mineralnya. Nah, setelah si mediumnya itu masuk, kemudian nanti teman-teman encerkan dengan Aquades dan juga CRL. Nah, kemudian nanti teman-teman lakukan penempatan pH sama, yaitu pH 6,8 sampai 7, itu menggunakan HCl atau NaOH 0,1N. Nanti teman-teman tambah tambah-tambah aja supaya dia itu pH-nya bisa tepat pada pH sekian gitu. Oke, next. Nah, kemudian setelah pH-nya itu tepat, teman-teman lakukan si mediumnya itu nanti teman-teman panaskan sampai mendidih, di mana pendidihannya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi nanti teman-teman di dalam alat magnetic stirrer tadi yang digunakan untuk menghomogenkan, selain untuk menghomogenkan, dia juga ada pemanasnya. Jadi bisa sekalian digunakan untuk kompornya. Jadi nanti proses pendidihannya dan juga penghomogenannya itu dilakukan bersamaan. Nah, jadi kan nanti pertama-tama teman-teman letakkan ya si Erlenmeyer-nya di atas magnetic stirrer. Nah, nanti dia mendidih. Baru ketika dia mendidih yang pertama, nanti teman-teman angkat. Kemudian nanti teman-teman letakkan lagi di magnetic stirrer sampai dia mendidih lagi. Nanti teman-teman angkat lagi, kemudian diletakkan di magnetic stirrer lagi sebanyak 3 kali. Fungsinya apa? Supaya karena kan di medium yang kita gunakan itu kan ada komposisi medium yang dia itu bentuknya serbuk-serbuk gitu ya. Nah, bisa aja di situ proses pelarutannya itu belum maksimal kalau misalnya dilakukan hanya sekali pemanasan. Sehingga dalam proses pemanasannya itu dilakukan sebanyak 3 kali dan juga sambil dilakukan stirrer supaya si medium-medium yang kita tambahkan itu bisa benar-benar homogen. Kemudian setelah dia homogen, setelah kita lakukan pendidihan 3 kali, kita tambahkan dengan sistein HCl dan juga natrium karbonat sebagai pereduksi oksigen di sini ya sifatnya, untuk mempercepat keadaan anaerobnya itu bisa cepat tercapai. Nah, setelah itu kemudian kita aliri gas CO2 supaya si oksigen-oksigennya itu hilang semua, udah direduksi sama si reduksi HCl dan juga si Na2CO3 tadi. Kemudian nanti ditambah dengan gas CO2 supaya keadaannya itu bisa anaerob. Kemudian nanti teman-teman tambahkan dengan resazurin, digunakan untuk indikator warna. Jadi nanti supaya teman-teman bisa tahu, oh ini keadaannya sudah anaerob belum ya. Nanti teman-teman lihat aja dari warnanya, kira-kira udah kuning belum warnanya. Kalau misalnya belum kuning berarti itu belum anaerob. Tapi kalau misalnya udah kuning berarti itu udah anaerob. Nah, kalau misalnya sudah anaerob, ini ya,
dengan berubahnya warna medium dari warna merah muda menjadi kekuningan. Jadi kan desazurin itu warnanya biru-biru agak ungu gitu ya. Nah, waktu teman-teman tambahkan itu warnanya masih biru, nanti dari biru dia akan berubah jadi pink, baru lama-lama kalau misalnya udah benar-benar anaerob, dia berubah menjadi kuning. Tuh. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah itu, setelah mediumnya tadi udah anaerob, kemudian teman-teman bagi ke dalam tabung kultur masing-masing sebanyak 5 ml dan juga teman-teman lakukan penutupan menggunakan karet karena kan tadi teman-teman pakai apa namanya roll tube ya. Nah, nanti ditutup pakai karet supaya nggak ada oksigen masuk. Kemudian nanti teman-teman lakukan pensterilan kembali medium yang sudah ada di dalam roll tube tadi. Kenapa? Karena pada proses pembuatan medium itu kan masih bisa memungkinkan adanya kontaminasi mikroorganisme lain, sehingga untuk dipastikan keadaannya benar-benar steril, harus dilakukan autoclave kembali pada medium yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian setelah selesai disterilkan atau setelah selesai di autoclave, kemudian medium itu kita masukkan ke dalam water bath dengan suhu 60 derajat Celcius. Kenapa? Karena di sini kan kita tadi menambahkan agar ya teman-teman. Walaupun si bakteri yang kita tumbuhkan itu dia akan tumbuh pada suhu rumen atau sekitar 39 sampai 40, tapi di sini kan kita mediumnya pakai agar. Nah, sebelum kita lakukan inokulasi, kita pengen mediumnya itu jangan menjendal dulu, makanya kita inkubasi si mediumnya itu pada suhu 60 derajat. Supaya mediumnya itu tidak mengeras sampai kita nanti lakukan inokulasi gitu. Oke, next. Nah, kemudian setelah mediumnya itu selesai, mediumnya lagi kita inkubasi nih, kita sambil siapkan untuk inokulasinya nanti. Jadi sama, kita lakukan pengenceran terlebih dahulu pada inokulum yang akan kita gunakan. Kita siapkan 10 tabung reaksi, kemudian kita isi dengan Aquades sebanyak 9 ml. Sama juga Aquadesnya kita lakukan sterilisasi dulu menggunakan autoclave pada tekanan 15 atm dan juga suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin teman-teman tambahkan dengan inokulum yang akan digunakan nantinya. Nanti dilakukan pengenceran dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 10. Oke, next. Nah, baru nanti kalau misalnya inokulumnya itu sudah siap, sudah dilakukan pengenceran, kemudian ditambahkan si inokulumnya itu ke dalam medium yang kita punya tadi. Jadi jumlah inokulum yang kita tambahkan itu sebanyak 10% dari total mediumnya. Karena di dalam satu hanggetuk itu volumenya 5 ml, berarti nanti teman-teman tambahkan sebanyak 0,5 ml si inokulumnya ke dalam masing-masing medium anaerob yang yang tadi lagi dilakukan inkubasi di water bath itu ya. Nanti teman-teman tambahkan inokulumnya, kemudian dilakukan vortex supaya si inokulumnya itu bisa menyebar merata di dalam medium yang kita punya. Kemudian teman-teman lakukan penggulungan si tabungnya itu, kita gulung pada air dingin. Jadi nanti teman-teman siapkan loyang, di loyangnya itu kan dikasih air ya. Nah, terus dikasih es. Di sini kita pakainya cooling gel ya, supaya dinginnya itu lebih dingin gitu dibandingkan es batu. Kemudian dikasih cooling gel, terus pastikan bahwa si airnya itu sudah benar-benar dingin gitu. Supaya untuk memudahkan proses penjendalan si agar pada mediumnya ini. Nah, nanti kan teman-teman lakukan roll gitu ya, teman-teman di roll terus si tabungnya itu sampai dia itu nempel di dinding-dinding roll tube-nya. Jadi nanti di roll tube-nya itu si agarnya akan nempel di bagian dinding-dindingnya, sedangkan di bagian tengah roll tube-nya itu dia rongga gitu loh, kosong gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman lakukan inkubasi. Inkubasinya baru pada suhu
39 derajat Celcius sesuai dengan suhu rumen. Kemudian nanti inkubasinya itu sekitar 24 jam sampai 48 jam. Kemudian nanti setelah selesai inkubasi baru teman-teman hitung jumlah koloninya yang tumbuh. Oke, next. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dilakukan inkubasi ya. Nanti kan teman-teman pengen tahu kira-kira berapa sih jumlah mikrobia yang tumbuh di dalam medium yang sudah dibuat tadi, yang sudah dilakukan inokulasi tadi. Nah, untuk cara perhitungannya ini ada berbagai metode. Ada berbagai macam metode. Di sini ada yang secara langsung dan juga ada yang secara tidak langsung. Nah, untuk yang secara langsung itu ada 3 metode. Yang pertama itu menggunakan counting chamber. Jadi nanti teman-teman lakukan perhitungan, bisa menggunakan alatnya itu bisa berupa hemositometer ataupun alat-alat lain yang dimana si alatnya itu dia punya ruang-ruang gitu loh. Jadi si ruang-ruangnya itu, maksudnya ruang-ruang itu apa ya? Misalnya teman-teman bisa bayangkan, nah ini contoh counting chamber ya. Nah ini kan di situ kan ada apa sih namanya? Hemositometer itu bisa teman-teman bayangkan bentuknya kayak gelas kaca preparat ya. Tapi di kaca preparatnya itu ada garis-garisnya, teman-teman. Nah, si garis-garis itu kan nanti akan membentuk kotak-kotak gitu ya. Nah, setiap kotak inilah yang disebut dengan ruang-ruangnya. Nah, metodenya itu berarti nanti teman-teman lakukan perhitungan berapa jumlah koloni dalam tiap chambernya atau tiap ruangannya gitu. Jadi nanti teman-teman hitung jumlah perhitungan yang akan digunakan itu berkisar antara 30 sampai 300. Kalau misalnya tidak ada yang sesuai kriteria tersebut, nanti teman-teman ambil yang jumlahnya itu mendekati dengan 300 sehingga dari hasil perhitungan jumlah koloninya itu nanti itu bisa digunakan untuk menyatakan kira-kira berapa jumlah mikroba yang dapat tumbuh gitu. Itu menggunakan counting chamber. Jadi prinsipnya nanti teman-teman hitung berapa koloni dalam satu ruangannya gitu. Oke, next slide yang sebelumnya. Nah, kemudian metode selanjutnya itu menggunakan pengecatan, kemudian dilakukan perhitungan itu dengan kita lihat menggunakan mikroskop, di mana nanti jumlah mikroba yang sudah tumbuh itu akan kita lakukan pengecatan. Ini biasanya digunakan untuk sekalian mengetahui kira-kira bakterinya itu gram positif atau gram negatif gitu. Kemudian untuk metode yang ketiga itu menggunakan filter membran atau millivore filter. Jadi nanti mikroba yang teman-teman punya itu dilakukan filter dulu pada membran yang dia itu bahannya biasanya itu dari selulosa gitu ya. Nah, ketika dia sudah terfilter di membrannya, baru nanti kita lakukan si inokulasi. Kita lakukan inokulasi si membrannya itu kita letakkan di atas petri dish yang sudah berisi medium padat gitu ya. Baru nanti kan dia tumbuh gitu ya. Kalau misalnya kita udah inkubasi dia tumbuh. Nah, baru nanti perhitungannya itu ya kita hitungnya langsung di filter membrannya itu. Jadi kita bisa langsung pisah antara si medium dan si filter membrannya. Tapi kalau teman-teman bingung gimana ya? Kan kalau metode spread plate itu kan teman-teman punya medium nih. Nah, di atas mediumnya teman-teman tambahkan sama si inokulumnya. Jadi si inokulum dengan si mediumnya itu dia nempel gitu. Tapi kalau pada filter membran, dia proses inokulasinya itu beda. Jadi di bawahnya itu medium, di atasnya medium itu ada filter membrannya, baru letak si inokulumnya itu di atas filter membrannya. Jadi ada 3 lapisan gitu loh, antara si inokulum dengan si mediumnya itu ada batas si filter membrannya, yang dimana si filter membrannya itu akan digunakan untuk memudahkan ketika perhitungan nanti setelah selesai inkubasi gitu. Nah, itu udah digambar sama Mbak Rista. Nah, kemudian selanjutnya tuh untuk perhitungan jumlah mikroba secara tidak langsung. Jadi kita tidak langsung menghitung koloni yang tumbuh, tapi kita menggunakan
cara yang merepresentasi berapa jumlah si mikrobanya. Itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita menghitung berat biomasanya. Jadi nanti dari apa ya? Dari yang sudah kita lakukan inkubasi itu kira-kira beratnya berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu berat biomasanya, itu dapat digunakan untuk merepresentasikan berapa jumlah mikrobanya yang tumbuh. Kemudian selanjutnya itu dengan cara kita mengukur kekeruhan kultur menggunakan spektrofotometer. Jadi nanti biasanya itu mediumnya itu cair ya. Itu kan nanti sebelum kita lakukan inkubasi itu kita ukur terlebih dahulu kekeruhannya, densitasnya itu berapa. Kemudian setelah kita lakukan inkubasi, itu kita ukur berapa densitasnya. Nah, dari hasil selisih antara yang belum dilakukan inkubasi dan setelah inkubasi, itu nanti kita bisa tahu kira-kira oh jumlah mikrobanya itu berapa gitu. Nah, nanti dari hasil angkanya itu bisa merepresentasikan si jumlah mikroba yang tumbuh gitu. Kemudian selanjutnya itu juga dilakukan dengan cara analisis kimia. Misalnya kita dengan mengukur kadar proteinnya ataupun mengukur nukleatnya ataupun kita mengukur hasil-hasil metabolit si mikrobanya itu nanti bisa juga digunakan untuk merepresentasikan si jumlah mikroba ini. Kemudian selanjutnya ini ya metabolit itu udah saya jelaskan tadi. Kemudian dengan cara MPN atau mengukur most probable number. Jadi untuk MPN ini metodenya gimana ya? Teman-teman hitung, tapi hasil hitungannya itu bukan hitungan yang sesungguhnya, tapi hasilnya itu apa ya? Yang memungkinkan kira-kira berapa sih jumlah aslinya gitu. Gimana ya? Bingung jelasinnya. Jadi perhitungannya itu hanya dilakukan apa namanya? Apa ya bahasanya ya? Perwakilan gitu loh teman-teman, nggak teman-teman hitung langsung gitu. Jadi kan dari hasil hitungannya itu bisa apa ya? Hanya hasil representasi gitu loh, bukan hasil yang sesungguhnya. Gimana ya? Bingung deh. Ya, itulah. Terus terakhir itu dengan cara menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Jadi nanti kan dalam koloni-koloni itu kan dia isinya banyak mikroba gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti tahu berapa jumlah koloni yang tumbuh, berarti nanti dari hasil koloni-koloni itu bisa dihitung, kemudian nanti dilakukan perhitungan kira-kira dalam satu koloni itu ada berapa mikrobia gitu. Nah, makanya nanti dari hasil perhitungan si koloninya itu berapa, ya itu bisa digunakan untuk merepresentasikan jumlah mikrobanya. Aduh, maaf ya teman-teman, bahasanya agak belibet ya kalau didengar. Oke, mungkin next. Nah, ini juga udah dijelaskan tadi ya, sekalian menjelaskan pada metode Counting-Camber. Ini metode yang biasa atau yang sering dilakukan ya, kalau misalnya kita lakukan perhitungan di lab, ataupun kita juga seringnya itu menggunakan perhitungan koloni yang tumbuh biasanya, kalau misalnya di lab unit sini biasanya pakai itu, metode itu. Jadi kan teman-teman udah selesai inkubasi nih. Nah, nanti dari hasil inkubasi itu, teman-teman lihat kira-kira yang tumbuh itu berupa koloni-koloni atau berupa jamur, karena nggak semua hasil inokulasi itu bisa berhasil ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pas dalam metode aseptisnya, itu bisa jadi malah jamur yang tumbuh, sehingga si inokulumnya itu bisa jadi malah nggak tumbuh gitu. Nah, ketika sudah tumbuh si inokulannya atau koloni-koloninya itu, nanti kan teman-teman hitung ya, jumlah yang sudah, bukan salah, koloni yang sudah dihitung, nanti teman-teman tandai pakai spidol gitu. Pernah nggak sih? Di video itu ada ya teman-teman. Nanti ditandai pakai spidol, kemudian nanti hasilnya kan ada berapa koloni gitu ya. Nah, nanti jumlah dari berapa koloninya itu yang akan digunakan sebagai perhitungan nantinya untuk mengetahui berapa mikroba yang tumbuhnya itu. Gitu. Nah, kalau ini kan pada bagian kiri itu kita hitung koloninya. Nah, kalau pada bagian kanannya itu, yang ada kotak-kotaknya itu, kita hitung pakai Counting-Camber. Jadi, dari kotak-kotak atau si ruangan-ruangan yang terdapat di hemositometernya, itu kan kita bisa lihat ya, di situ ada koloni-koloninya gitu.
Nah, itu berarti nanti bisa dihitung, bisa digunakan untuk representasi jumlah si mikrobanya. Jadi sebenarnya antara perhitungan koloni dengan perhitungan counting chamber itu hampir sama sih. Cuma bedanya kalau kita hitung koloni, ya kita hitung langsung di Petri dish-nya. Tapi kalau untuk counting chamber itu kita dengan bantuan alat yaitu hemositometer gitu. Oke, next. Nah, mungkin itu untuk acara pada diskusi 2 hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada hal yang dibingungkan atau tadi dari penjelasannya kurang jelas ya, bisa teman-teman tanyakan di sini. Oke? Mungkin teman-teman yang pengen tanya bisa langsung raise hand, bisa langsung on mic, atau bisa juga diketikkan di kolom chat. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya nggak nih? Masih 4 menit lumayan kalau mau nambah nilai keaktifan ataupun masih ada yang dibingungkan. Supaya nanti materinya bisa benar-benar clear gitu, bisa benar-benar paham gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buat resume, teman-teman nggak kesusahan gitu. Ini teman-teman pasti pada nyatet kan ya kalau diskusi kayak gini. Karena kan hasil dari diskusi itu kan juga dimasukkan ke dalam resume ya teman-teman. Nanti asisten-asisten bakal ngecek kira-kira, oh mana sih yang benar-benar ngikutin diskusi, mana sih yang ternyata nggak dengerin diskusi, cuma nyatet dari PPT-nya aja, itu nanti kelihatan di sini. Oke, nggak ada yang mau tanya? Permisi Kak, mau bertanya Kak. Ya, boleh. Siapa nih? Nggak kelihatan. Muhammad, siapa sih? Ya, Muhammad itu. Suaranya nggak jelas ya? Suaranya kurang masuk Kak? Suaranya agak berisik gitu. Sudah terdengar belum Kak? Iya terdengar tapi berisik gitu, nggak clear gitu suaranya. Sebentar Kak, saya matikan gitu. Oke. Permisi Kak, izin bertanya Kak. Ya, udah jelas. Ya. Tadi untuk yang rumus pengencaran itu kan A plus B per A. Nah yang A-nya itu pelarut, yang B-nya kultur atau apa ya tadi Kak? Maaf, agak kurang jelas tadi. Oke, jadi mungkin Mbak Rista yang mau jawab. Oke. Makasih izin masuk ya. Jadi untuk rumus pengencaran kan A plus B per A. Untuk A itu sendiri itu sampelnya. Sedangkan B itu pengencarnya. Jadi sampel tadi yang kita gunakan kan berupa inokulum asli ya. Jadi makanya tadi diambil 1 mili, kemudian untuk B-nya sebagai pelarutnya atau pengencar itu sebanyak 9 mili, sehingga diperoleh hasilnya itu benar 10 kali pengencaran. Apakah menjawab? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa menuliskan nama dan NIM-nya serta keterangan bertanya ya di room chat. Saya kembalikan lagi ke Mbak Pris. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang ditanyakan? Masih ada 1 menit nih. Oke, tadi jangan lupa ya menuliskan nama, NIM, dan juga kelompoknya di kolom chat, supaya nanti bisa direkap. Oke, karena teman-teman juga kayaknya sudah tidak ada pertanyaan, dan juga ini sudah hampir pukul 3 sore. Mungkin juga setelah ini teman-teman ada kegiatan selanjutnya, ada praktikum selanjutnya. Nah, karena itu mungkin untuk diskusi kali ini kita cukupkan di sini. Jadi saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk